Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Davidson Konuralma, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, angkatan tahun 2022, jurusan Teknik, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 22222010003. Di saat ini saya akan presentasi lewat video dengan materi tentang pengenalan komputer dengan dosen pengajar Mary M. Taju, ST MKom. Oke, dan ini materi yang akan dibahas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi tentang komponen-komponen komputer, kita harus tahu lebih dulu pengertian komputer, fungsi komputer, dan asal komputer. Oke, kita mulai dari pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan bahkan video. Oke, dan lanjut ke fungsi komputer. Fungsi utama dari komputer adalah melakukan pemrosesan. Yang diproses adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi baru yang nantinya akan dikirim ke perangkat output. Oke, dan terakhir kita ke asal komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 atau 1000. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Oke, next ke materi. Yang pertama dibahas adalah motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafik atau VGA card, dan soket kartu tambahan. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer. Bagian yang termasuk input seperti keyboard dan mouse. Bagian yang termasuk output seperti monitor dan printer. Dan yang kedua tentang prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam hertz. Oke, lanjut yang berikutnya yang dibahas tentang optical drive atau CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk atau DVD, disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data.
teman-teman. Dan lanjut, berikutnya tentang floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak populer, namun diakui atau tidak, disket turut memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. Disket adalah media penyimpanan data portabel yang bisa dibawa-bawa. Disket terbuat dari sebuah cakram dari plastik magnetik. Ukuran disket sudah distandarkan. Dan gambarnya teman-teman. Oke, tentang hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen. Jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte. Contoh 1600 GB atau sama dengan 160 miliar byte. Hard disk ditemukan pertama kali oleh Reynold Johnson di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4,4 GB. Dan ini gambarnya ya teman-teman. Dan yang keempat, bahas tentang RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya di dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Gambarnya itu teman. Oke, dan lanjut berikutnya tentang FGA card atau kartu grafis. FGA adalah singkatan dari video grafis array. FGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran FGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah FGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Gambarnya teman-teman. Dan yang berikutnya tentang sound card. Sound card yang baik mampu menghasilkan suara dengan sampling yang rapat dan halus, sehingga suara yang dihasilkan mendekati suara asli. Dan inilah gambar sound card. Dan berikutnya tentang keyboard. Keyboard adalah sebuah papan yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan ke dalam komputer. Ya, kalau pasti ini teman-teman banyak yang sudah tahu. Dan berikutnya tentang mouse, yang juga hampir setiap hari kita gunakan dalam mengoperasikan sebuah komputer. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, maka penggunaan komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Gambarnya teman-teman. Oke, dan kita lanjut. Yang berikutnya bahas tentang monitor. Monitor adalah media tampilan gambar dari output dari FGA card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna dan FGA dan
SFGA nomornya teman-teman. Dan yang terakhir tentang printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laser jet. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon kritik dan saran yang baik dari teman-teman. Terima kasih. Shalom. Mari Jo kuliah di UMPI Manado.